Selamat pagi, shalom, selamat Natal. Shalom, selamat Natal. Ada sukacita Natal pagi hari ini. Amin. Saya tahu tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua. Mungkin bagi sebagian ada yang merasa tahun ini cukup berat. Ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, bahkan ada kehilangan-kehilangan. Ya. Tapi saya percaya bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi supaya menguatkan iman kita, amin. Semuanya tujuannya untuk menguatkan iman kita. Suka dan duka datang silih berganti, itu tujuannya supaya iman kita teruji. Ya, bukan supaya melemahkan kita, tidak untuk membuat kita menjadi putus asa, tapi makin mengerti bahwa kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan cuma menyampaikan satu renungan singkat. Bahwa Natal bukan soal tanggal, tetapi soal kehadiran. Amin. Natal bukan soal tanggal, tapi soal kehadiran. Kita lihat Lukas 2 ayat 11. Dikatakan demikian, kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat. 2, 3, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan kita harus pahami bahwa setiap Natal, selalu saja ada pertanyaan klasik yang muncul kembali. Apakah Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember? Apakah Yesus memang benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Alkitab tidak pernah mencatat tanggal lahir Yesus. Betul tidak? Di Alkitab ini enggak ada tanggal lahir Yesus. Enggak ada. Enggak ada tanggal lahirnya. Ya. Injil tidak menekankan apapun soal kapan, tetapi Alkitab menekankan siapa yang lahir dan mengapa dia datang. Jelas sekali ini bunyinya, hari ini, kan tidak disebut hari ini tanggal berapa, betul enggak? Betul tidak? Tapi dijelaskan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tidak dijelaskan kapan, tapi dia siapa yang lahir itu dan mengapa dia lahir, itu yang dijelaskan. Disinilah seharusnya gereja dipanggil untuk mengarahkan umatnya, umat Tuhan, dari perdebatan-perdebatan kalender tentang kapan Yesus lahir, menuju kepada perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Itu yang paling penting. Yang paling penting kita ngalamin Tuhan gitu loh. Tuhan betul-betul lahir di dalam palungan hati kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia betul-betul jadi Juru Selamat. Dia itu jadi Kristus sang penebus. Dan dia itu Tuhan bagi kita. Itu yang paling penting. Bilang sama sebelahmu, soal tanggalnya enggak penting. Amin. Nah, pagi hari ini saya cuma akan jelaskan dua hal yang perlu direnungkan. Mari kita renungkan sama-sama, kita belajar sama-sama. Ya. Kalau mau yang sempurna nanti tunggu kita sudah berpulang ke rumah Bapa yang baka di sorga, bertemu muka dengan muka sama Yesus, barulah di situ pengetahuan kita sempurna. Kalau di dunia ini masih samar-samar. Yang paling penting kita percaya dengan iman, ya. Yang pertama yang perlu kita renungkan, Natal bukan soal tanggal tetapi soal pribadi Kristus. Amin. Alkitab menegaskan fakta kelahiran Yesus, ya, fakta kelahiran Yesus, bukan kronologinya.
Ya, penetapan tanggal 25 Desember itu adalah keputusan gereja mula-mula di abad yang keempat. Kalau saudara baca sejarah gereja, saudara akan tahu kenapa diambil keputusan oleh bapak-bapak gereja terdahulu, gereja mula-mula, diambillah tanggal 25. Ya, ada perhitungannya mereka sendiri. Masih diperdebatkan nggak sampai sekarang? Iya. Tapi seperti yang tadi, kita nggak penting kalender tanggalnya, yang penting itu pribadi Kristus. Penanggalan ini cuma ditetapkan untuk memberi waktu khusus bagi umat Tuhan merayakan inkarnasi Kristus. Merayakan bahwa Dia yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Elohim, Yahweh yang Maha Kuasa, menjadi juru selamat lahir jadi anak manusia, berinkarnasi. Itu yang penting. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, iman kita sebagai orang Kristen tidak berdiri di atas ketepatan tanggal. Jadi kalau ada gereja, ada orang hamba Tuhan yang merasa dirinya paling tahu tanggalnya paling tepat, itu nggak penting. Nggak penting, kita nggak berdiri di atas dasar iman itu. Ya. Melainkan kita berdiri di atas realitas juru selamat datang. Yesus lahir bukan sekedar untuk dicatat sejarah. Amin. Ya, tetapi untuk dikenal secara pribadi. Sebagai apa? Sebagai Kristus dan Tuhan. Kristus itu artinya penebus, juru selamat. Ya. Jadi itu yang penting. Ada seorang teolog namanya Karl Barth itu menulis gini. Tolong ditampilkan. Selanjutnya slide-nya. Lanjut, Karl Barth. Ya. Nah, ini dia nih. Ya. Natal, ini penting nih aplikasinya. Natal kehilangan maknanya jika hanya berhenti pada perayaan tradisi. Pertanyaan terpentingnya bukan kapan Yesus lahir, tetapi siapa Yesus bagi saya. Coba tanya sama sebelahmu, siapa Yesus bagimu? Yesus itu siapa bagimu? Apa cuman kita rayakan tanggal 25 Desember, oh Natal, oh makan-makan, bagi hadiah, pohon Natal ada, lampu-lampu, sibuk dengan segala perkara perayaan. Pertanyaannya itu siapa Yesus bagi saya? Itu yang paling penting aplikasinya. Karl Barth itu katakan gini, the mystery of Christmas is not when Christ was born, but that God became human. Misteri Natal bukanlah kapan Kristus itu lahir, melainkan bahwa Allah menjadi manusia. Kalau saudara bayangkan Tuhan mau jadi manusia untuk tebus kita semua, itu misteri yang nggak bisa kita pecahkan dengan pikiran manusia ini. Nggak bisa. Siapa kita ini? Begitu berharga di mata Tuhan. Kenapa dia mau jadi sama seperti kita? Kenapa dia mau berkorban bagi kita? Enggak layak kok kita ini. Tapi karena kasih anugerahnya yang besar, dia mau mati bagi kita, dia mau lahir bagi kita dan mati bagi kita. Dia enggak berhenti, dia lahir sebagai juru selamat. Dia mati sebagai penebus, menjadi Kristus bagi kita. Barth menegaskan
bahwa pusat Natal adalah wahyu bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus bukan detail historis sekunder, bukan soal tanggal, bukan soal ketepatan kalendernya, bukan soal kotanya, di mana dia lahir, tidak. Tapi pewahyuan tentang Allah yang mau menjadi manusia. Itu yang paling penting kita pahami. Kalau ada orang yang gak beriman, tanya sama saudara. Kamu bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tolong dong jelasin sama saya. Apa yang mau kita jelaskan? Itu yang paling penting, pewahyuan itu. Kalau saudara ngalamin Tuhan, pasti saudara bisa menjelaskannya dengan baik. Kalau saudara baca firman dengan tekun setiap hari, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan-pewahyuan itu. Amin. Bahkan kalaupun pertanyaan-pertanyaan lebih sulit diberikan kepada kita, Alkitab katakan Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita menjawab. Karena kita rindu mengenal pribadinya. Itu yang paling penting. Natal ini bukan soal perayaan. Mau ada baju baru, baju lama, baju buruk, sama baik. Ya, mau makan pempek dos, pempek iwa, mau makannya cuman ada air putih di rumah kita, sama saja. Tapi yang paling penting itu Kristus dalam kita. Itu yang mau kita rayakan. Ya. Kalau ada puji Tuhan, kalau ada makanan, minuman, segala sesuatu yang ditambahkan Tuhan, itu puji Tuhan. Tapi yang paling penting itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang paling penting. Semua akan ditambahkan sama Tuhan. Gak perlu khawatir. Ya, kalau sudah mau dekat Natal, pikir, apalagi para bapak-bapak mikir mau apa, gimana nih ngerayakannya ini. Ada duit apa tidak ini. Nak bikin apa nih bini aku nih, anak-anak aku nak apa. Tidak perlu dipikirin yang rumit-rumit itu. Ya, burung aja dikasih makan sama Tuhan. Apalagi kalau kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kau sungguh-sungguh bekerja dengan rajin. Nggak bakal Tuhan izinkan kita dipermalukan. Yang penting itu pewahyuan kita tentang Kristus. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita renungkan di Natal ini adalah Natal adalah inkarnasi Allah hadir, Elohim hadir menyelamatkan kita. Amin. Natal bukan soal kalender, tetapi soal inkarnasi. Ya, Yohanes 1 ayat 14, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mau mendapatkan kasih karunia yang besar dari Bapa di sorga, mau hidup kita dibenarkan Tuhan hari lepas hari, kenalilah siapa Yesus itu dalam hidupmu. Nggak perlu pakai metode yang lain, Yesus saja cukup. Nggak usah pakai metode-metodean. Christ is enough for me. Amin. Yesus itu cukup bagiku. Allah yang maha kuasa, rela merendahkan diri, lahir di palungan, masuk dalam penderitaan manusia. Supaya apa? Supaya manusia menerima apa? Pengharapan. Apalagi? Pengampunan. Apalagi? Hidup yang baru. Semua yang baik Tuhan mau sediakan sama kita. Yesus tidak hanya lahir di Bethlehem, tetapi dia ingin lahir di hati kita. Kapan?
setiap hari. Bukan setahun sekali. Wah, banyak orang Kristen setahun sekali kelihatannya rohani sekali. Rajin ke gereja menjelang Natal. Rajin beribadah. Seharusnya ibadah pribadi kita tiap hari sama Tuhan. Natal itu setiap hari. Dia lahir di dalam palungan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan aplikasinya bagi kita sebagai umat Tuhan. Apakah Kristus hanya hadir dalam liturgi Natal? Atau dia sungguh-sungguh memerintah di dalam hidup kita? Apakah hidup kita memancarkan terang Kristus di dunia yang gelap ini? Harusnya setiap Natal menjadi evaluasi diri kita. Terutama kerohanian kita. Apakah kita makin dalam di dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah saya makin maju di dalam perkara-perkara rohani? Atau justru saya stuck? Atau malah mundur? Kita nggak mau jadi Kristen Natal, ataupun menjadi kapal selam yang sekali-kali muncul, tapi lebih lama tenggelamnya. Kita nggak mau jadi orang Kristen seperti itu. Kita mau jadi orang Kristen yang kitab suci katakan, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Kau akan terus naik, tidak akan pernah turun. Engkau seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi gunung-gunung masa lalu. Engkau akan melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau berjalan makin hari makin kuat, ya, menuju Sion dibilang. Amin. Terangmu semakin terang sampai rembang tengah hari. Ya kan? Di dalam tinggal diammu, disitulah letak kekuatanmu. Di dalam keyakinan dan kepercayaanmu kepada Tuhan, kemuliaannya akan dinyatakan bagimu. Apakah seperti itu kita menjadi lebih lagi sama Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan, Atanius dari Alexandria mengatakan gini, He became what we are, so that he might make us what he is. Yesus itu menjadi sama seperti kita, menjadi manusia, supaya ia menjadikan kita seperti dia. Makanya Rasul Paulus katakan, dia yang mulia turun mengambil rupa hamba. Kita yang posisinya ini sebenarnya hamba manusia, disamakan posisinya, dia ambil posisi kita, dia ambil segala dosa dan pelanggaran kita, supaya kita naik ke posisi dia yang mulia. Alangkah luar biasanya kita punya Tuhan yang seperti itu. Dia selalu rindu mengangkat kita dari lumpur dosa itu. Dia tidak mau kita berlama-lama terikat di dalam kubangan dosa itu. Dia rindu kita menang. Dia rindu kita berkemenangan. Dia rindu kita diberkati. Dia rindu kita mengalami kemuliaan yang dia miliki. Dia rindu. Kalau saudara pikir, Tuhan aku rindu Tuhan dipakai oleh engkau. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak lebih rindu untuk memakai engkau? Jauh lebih besar kerinduan dia daripada kita. Kadang-kadang rindu kita bisa redup, saudara. Gara-gara masalah, gara-gara gesekan dengan sesama, gesekan dengan rekan sekerja, gesekan dengan rekan sepelayanan. Tapi kerinduan Tuhan tidak pernah redup oleh waktu, tidak pernah luruh oleh keadaan. Dia selalu lihat dan selalu berharap saudara mendapatkan yang terbaik. Tidak pernah Tuhan itu mengharapkan kita menjadi yang
kurang daripada apa yang menjadi pengharapan dari dia. Jadi Bapak Ibu, inkarnasi bukan sekedar peristiwa kelahiran, tetapi awal dari karya keselamatan dan transformasi hidup manusia. Kalau saudara percaya Yesus lahir untuk saudara dan saya, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Iya kan? Kita ini harus percaya, kuasa itu sudah diberikannya sama kita. Kuasa kelahiran, kuasa kematian, kuasa kebangkitan, semuanya sudah ada di dalam kita. Kita hidup untuk Kristus, kita mati bagi daging, dan kita bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Gak ada yang kurang, semuanya sudah dicukupkan Tuhan. Jadi ingatlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal ini bukan soal merayakan hari kelahiran Yesus saja. Ini adalah titik awal kalau kita percaya Yesus lahir sebagai karya keselamatan hidup. Maka transformasi hidupmu dan hidup kita semua, kita akan ngalamin itu. Amin. Kita akan diubahkan Tuhan. Baik pikiran, kehendak, hati kita, sikap kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, sekolah kita diubah sama Tuhan. Diubah semakin hari, semakin nyata kuasa Tuhan bekerja. Ya. Saya tutup di sini. Tanggal kelahiran Yesus boleh diperdebatkan. Sejarah boleh dikaji. Namun satu hal yang tak terbantahkan, kasih Allah dalam Kristus itu nyata dan menyelamatkan. Itu enggak terbantahkan. Amin. Natal adalah kabar baik. Juru selamat yang dinantikan oleh seluruh bangsa yang hidup dalam kegelapan dan dosa sudah datang. Amin. Ia hadir hari ini dan ia akan terus relevan selama-lamanya. Amin. Dia akan ada bagi saudara dan saya di setiap waktu karena dia Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita buat pertanyaan yang jujur bagi diri kita. Apakah Yesus hanya lahir di dalam perayaan-perayaan Natal? Atau dia sungguh-sungguh hidup dan berkuasa atas hati kita? Pertanyaan ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan, pastikan bahwa Yesus itu hidup di dalam hidupmu. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berdaulat. Betul, Natal ini, tahun ini tidak mudah. Tapi sebentar kita akan melalui tahun 2025. Pastikan bahwa Yesus terus ada di dalam hati kita. Kita tidak menjadi undur, kita tidak menjadi dingin, tapi kita terus setia mengiring Tuhan. Saudara mau kita mengiring Tuhan dengan setia? Tuhan gak cari orang hebat. Tuhan gak cari orang yang kelihatannya rohani. Tuhan tahu hatimu. Dan Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Jatuh bangunnya kita gak perlu khawatir. Ada tangan Tuhan yang perkasa yang siap menolong kita. Tahun 2026 kita gak pernah tahu apa bakal terjadi. Tapi sayang pasti satu hal yang saya tahu, Tuhan adalah Immanuel bagi kita. Dia beserta kita, Dia bersama kita. Jangan takut, berjalanlah dengan iman.
sesuatu yang besar akan terjadi. Musim akan selalu